bagaimana, caranya apa, perbuatan apa yang bisa dihukum. Apa alasannya orang dihukum? Itu terkait dengan hukuman pidana ya di negara kita ini. Karena banyak orang ingin menghukum dengan perasaannya. Karena nggak suka, ingin dihukum gitu. Karena suka, ingin dibela gitu. Ya. Padahal hukum itu tidak seperti itu, teman-teman. Hukum itu haruslah sesuai dengan teori, sesuai dengan azas, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Kenapa harus sesuai? Ya, saya ulangi lagi nih, ini penting. Kenapa harus sesuai? Karena yang akan menghukum adalah negara. Ya. Dan negara punya kekuasaan, punya alat, punya senjata. Bayangkan saja kalau negara yang punya kekuatan dan punya senjata menghukum kita seenaknya, bagaimana kira-kira? Nggak bisa kita berbuat apa-apa, teman-teman. Tidak bisa kita melawan. Makanya dibuat aturan bahwa menghukum orang harus sesuai dengan cara yang benar, sesuai dengan teori, sesuai dengan azas. Itu. Jadi itu harus kita pahami. Kalau misalnya kita biarkan orang dihukum karena perasaan, bagaimana hasilnya nanti? Sementara negara ini punya kekuasaan, punya senjata. Gak bisa kalian melawan. Kalau misalnya dibiarkan saja, makanya dibuat cara. Dan ini kita sepakati, teman-teman. Cara menghukum orang ini bukan kata Bang Beni, tapi kata kita semua warga negara ini dan pemerintah sepakat. Undang-undang itu, hukum itu adalah aturan yang disepakati oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat ini siapa? DPR. Namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Yang membuat aturan rakyat dan negara, pemerintah. Nah, artinya yang membuat aturan rakyat dan pemerintah. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, berarti kan aturan itu memang sudah kita sepakati, teman-teman. Jadi kita boleh lagi kita bantah. Oh, saya nggak suka loh. Kita sepakat kok. Ini terkait dengan cara menghukum tadi ya. Saya ulangi lagi. Negara ini punya kekuatan dan punya kekuasaan. Jadi dia harus diberi aturan untuk menghukum orang. Dan aturannya harus lebih ketat daripada kewajiban rakyat kepada negara. Bisa dibayangkan ya. Saya harap kalian paham ini ya. Nah, rakyat harus dipermudah dia mendapatkan haknya. Karena dia tidak punya kekuatan. Negara harus dipersulit menghukum rakyatnya. Karena dia punya kekuatan. Begitu loh. Ini jadi membuat teori jadinya saya kan. Ya. Kalian camkan lagi tuh. Rakyat harus dipermudah untuk mendapatkan haknya. Karena rakyat tidak punya kuasa. Negara harus dipersulit untuk meminta kewajiban rakyatnya, menghukum rakyatnya. Karena negara punya kekuatan. Itu dia baru adil negara ini, demokrasi ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalian nih, ini di luar sana banyak sekali orang berkomentar tentang hukum. Yang lagi viral ini kan tentang hukum kasusnya Sambo ini. Ya. Sekarang saya mau tanya kalian apa adanya, apapun jawaban kalian tidak akan salah ya. Tapi saya mau tahu sebenarnya sejauh mana sudah pemikiran kita tentang hukum tadi. Dasarnya kalian nanti menjawab yang tadi saya jelaskan tadi ya. Ingat yang tadi itu. Nah, sekarang saya mau tanya. Ya. Hukuman apa yang pantas diberikan kepada Barada Richard Eliezer
Hukuman beratkah? Hukuman ringankah? Dibebaskankah? Ya. Coba kalian jawab dari hati kalian dan berikan alasannya. Tidak ada yang salah. Ya. Hukuman ringan karena jujur dan kolaborasi. Apa itu namanya? Izin Panglima. Oke, pelan-pelan aja. Sambil ngopi, Denja, nggak apa-apa. Ya, ya hukumannya harusnya ringan karena kejujuran memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan dan kejaksaan. Oke, bagus. Yang lain? Boleh berbeda dengan Denja ya, kita diskusi. Nanti kalian akan menambah wawasannya nanti. Ayo, silakan. Jangan takut. Selamat malam, Pak Panglima. Ya, Rayadi dari Demak. Yes, sambil tiduran ya Pak Panglima. Boleh, ayo. Nah, gini, kalau menurut saya, kalau kita itu tadi Pak Panglima sudah jelaskan, semua itu berdasarkan kesalahan dan ketentuan hukum. Walau bagaimanapun orang yang menghilangkan nyawa orang, entah itu diperintah maupun tidak diperintah, itu apalagi sudah direncanakan, itu harusnya hukuman berat. Artinya gini, bahasa sederhananya, misal kita disuruh orang mau masuk jurang, sudah tahu itu jurang, seharusnya kita kan kalau memang itu orangnya tahu, jangan ikut jurang, tapi kok masuk jurang, berarti yang semua kan ya salah kan gitu. Apalagi disuruh membunuh orang itu perbuatan yang jelas-jelas salah. Kenapa dilakukan? Walaupun itu perintah atasan. Seharusnya memang selain itu berkaitan dengan itu kan kalau di kepolisian adanya hierarki lah, atasan bawah. Tapi walau bagaimanapun kalau sehukum tetap salah karena bersedia menghilangkan nyawa orang lain itu harga mati. Kalau seperti itu, kalau istilahnya dihukum ringan, nanti kebelakangannya banyak orang yang membunuh semua lah, nanti saya jadi alasan aja lah kan gitu. Sekali lagi, walau bagaimanapun menghilangkan nyawa seseorang tetap hukumannya berat. Terima kasih Pak Panglima. Oke. Jadi ya saya ingatkan lagi teman-teman ya. Perbedaan itu bukan masalah ya. Bahkan dari zaman Yunani kuno ada 4 ahli hukum yang sama. Ketika ditanya, jawabannya ada 5 macam. Itulah dia. Jadi tidak ada salahnya kalau perbedaan. Bahkan sampai ke Mahkamah Agung orang berdebat. Ya. Jadi jangan kita ambil yang terbaik. Nah, itu jawaban Yadi seperti itu. Menurut Denja gimana? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan kasusnya Barada itu, dan namanya memang lagi viral dan terus bergulir ya. Bahkan sekarang mulai dari pihak akademisi yang di bidang hukum itu mulai menggalang aksi amicus curiae itu, sahabat pengadilan, supaya mungkin untuk membantu meringankan tuntutan dari jaksa. Mungkin sebagai justice kolaborator memang dapat membantu memecahkan kasus itu. Namun tindakannya menghilangkan nyawa itu sepertinya tidak bisa untuk menganulir perbuatan dia sehingga dia tidak bisa dihukum gitu. Tapi saya pikir tetap aja dihukum ya sesuai dengan pasal 338 menghilangkan nyawa itu. 340. Untuk pasal lainnya atau apakah itu bisa diabaikan karena dia sebagai justice kolaborator mungkin. Mungkin itu Panglima. Makasih. Oke. Raja Demak. Ruhyadi ini keturunan Raden Patah. Oke, siapa lagi? Kalau menurut saya, untuk Richard ini bisa lebih ringan, Panglima. Alasannya? Ibarat kata, ini saya ibaratkan ini suatu itik ini, Panglima. Nah.
ini mau gigit orang apa kata perintah saya Panglima. Kalau ini saya gerakan dia jalan untuk gigit orang, dia gigit orang. Ya. Kan ibarat kata dia semacam kayak robot Panglima. Dikatakan di sini kayak robot. Memang di sini ada pasal-pasal yang menaungi. Mungkin di institusi Polri sendiri itu dia ini kan pangkatnya paling rendah Panglima. Ya. Itu jadi kuasa dia untuk menolak seolah-olah dia dihalangi oleh aturan. Oke. Ini kalau menurut saya sih arahnya ke sini, makanya banyak petinggi-petinggi atau ahli-ahli hukum di sini rata-rata menerapkan pasal untuk Baradae ini pasal 48 semacam itu. Oke. 51 semacam itu Panglima. Menurut saya semacam itu Panglima. Terima kasih. Jangan. Ada yang mengatakan dia harus dihukum berat karena membunuh. Ada yang mengatakan dia harus dibebaskan bahkan karena dia orang lemah. Kira-kira gitu ya. Nah, siapa lagi yang mau berpendapat? Mana ini Bu Denis, Bu Denis coba. Bu Denis tuh biasanya kritis tuh. Sekretaris Banten. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam pembina. Ya. Selamat malam semua rekan-rekan, semoga sehat selalu dimanapun berada. Kalau pendapat saya sebagai masyarakat awam hukum, dan saya memang nggak begitu mengikuti, cuma saya setuju dengan pendapat Bapak Cahyo dari Demak ya tadi ya, bahwa segala bentuk kejahatan kalau kita lakukan ya ada konsekuensinya, yaitu Pak Royadi. kita berani. Iya, oh iya. Selamat malam, Pak. Iya, malam. Iya, saya sependapat dengan Bapak karena menurut saya kalau memang udah berbuat salah dan apalagi itu menghilangkan nyawa orang, ya kita harus tahu konsekuensinya adalah hukuman yang berat, gitu kan? Karena benar kalau kita ringankan misalnya, cuma untuk apa ya? Untuk sebuah keringanan itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, mungkin Barada ini kooperatif atau gimana gitu, atau bersikap jujur dalam kesaksian itu mungkin bisa meringankan gitu. Tapi secara tuntutan kalau menurut saya ya benar dituntut secara berat, karena kalau memang itu udah jelas-jelas itu sebuah tindakan salah walaupun diperintah oleh atasan, tapi kan harus konsekuensi, harus tahu nanti efeknya seperti ini, dampaknya seperti ini, berani bertindak, berani bertanggung jawab dong harusnya gitu. Karena kalau tidak kalau hanya berdasarkan saya kan hanya menjalankan perintah gitu, bisa saja nanti terjadi pada yang lain. Misalnya gini, misalnya ada bawahan yang melakukan tindakan kejahatan mau aja karena disuruh oleh atasannya, gitu kan bisa saja terjadi seperti itu. Gitu aja pembina pendapat saya. Terima kasih. Oke, bagus. Ya, pendapat Bu Sekretaris ini lebih netral dia, netral dan alasannya juga bagus. Oke, ada lagi yang mau berpendapat. Ini kan ada dua berseberangan nih, berseberangan pendapat ya, bukan berseberangan orang. Jangankan kalian itu ahli-ahli hukum profesor pun berbeda pendapat kok, apalagi kita yang awam. Ayo siapa lagi yang berani memberikan komentarnya selama ini terbendam? Saya Bang. Ayo Asep. Ya Bang, terima kasih Bang. Ya. Mohon maaf terlambat gabung Bang. Karena silakan. Ini malam Jumat Bang. Iya. Gitu kan. Ini temanya adalah ringan dan berat Bang ya. Betul. Gitu kan? Ya terkait masalah ringan kan ini kalau bicara fakta kan sudah jelas Bang ya, bahwa di situ ada korban dan pelaku. Ya artinya kalau bicara ringan ini kan sudah jelas, ini kan bisa dikategorikan nanti bisa saja seni daripada pembelaan kan begitu, atas dasar perintah ya kan, atas dasar pembelaan nanti itu kalau bicara ringan. Tapi kan yang menjadi persoalan adalah ini kan sudah terbukti bahwa memang ada korban. Cuman yang menjadi persoalan mungkin dari tuntutannya adalah penyebab kan Bang. Gitu. Kalau misalkan bicara berat,
kan sudah jelas. Berat ini kan sudah jelas gitu Bang, karena memang ada bukti bahwa ada korban kan begitu. Terkait masalah misalkan dia masalah ringannya kan itu kan sudah masuk dalam kategori pembelaan gitu Bang. Tapi kan fakta di lapangan kan sudah jelas bahwa memang ada bukti korban sama ada pelaku kan begitu Bang. Itu. Oke, Mang Asep. Oke, Bang. Gitu Ya, Sep Bang. ya. Jadi Iya, Bang. kamu sepakat dihukum berat apa ringan, Sep? Ya, kalau saya sih ya sesuai dengan fakta aja Bang, gitu. Oke, sesuai fakta ya. Iya. Mantap. Oke, makasih Sep. Yang Iya, lain Bang. siapa nih? Ini saya nggak bisa geser-geser ininya, macet nih. Siapa lagi? Sekali lagi Bapak Panglima, malam. Siapa? Nggak kelihatan di sini. Di Demak. Malam Bapak Panglima. Ayo. Mangga. Nah, saya agak ngomong lagi Bapak Panglima. Ini supaya untuk menjadi gambaran. Kita mengaca ke sejarah. Sejarahnya 30 SPKI yang dipimpin oleh Letkol Untung. Kan gitu Bapak Panglima. Nah, gini aja. Kalau kita menganalisa ke kasus Sambo, itu kan hampir sama. Ibarat aja Letkol Untung itu sebagai Pak Sambo, yang anak buahnya itu sebagai anak buahnya. Itu jelas pembunuhan yang direncanakan. Itu jelas terkoordinir. Artinya apa? Ujung-ujungnya tetap hukuman mati 340. Itu jelas. Kan gitu Pak. Itu kan sama saja. Karena nggak bisa ditawar-tawar harusnya. Itu sudah jelas. Gitu. Terima kasih Bapak Panglima. Aku baru nyadar aku. Contoh yang dikasih hari ini hampir sama sebenarnya ya. Bahkan kalau zaman PKI disuruh itu mungkin bisa dibunuh kalau nggak dilaksanakan mungkin barangkali ya. Siap. Tapi tetap saja pelakunya dibunuh gitu ya. Benar maksud begitu ya. Siap. Nah ini ada lagi masukan nih. Aku baru sadar nih bahwa ada kasus yang bisa dibuat jadi contoh, yaitu kasus G30 PKI kan. Pelaku-pelakunya di penjara semua itu ya. Ada yang dihukum mati nggak? Ada. Ada ya. Terutama level untungnya itu hukum mati, eksekusi langsung. Padahal dia diperintah juga ya kan? Iya, sama. Kalau rangkaiannya sama sebenarnya. Rangkaiannya itu sama 30 SPK sama Pak Sambo itu kalau turun, saya pikir hampir sama lah. Intinya walaupun motifnya beda ya. Walaupun motifnya beda. Tetapi kan ujung-ujungnya kan menghilangkan nyawa seseorang. Direncanakan, kan gitu. Ya. Bagus. Aku baru dapat juga nih. Buat pertimbangan kita teman-teman. Siap. Tetapi nanti terakhir kan hakim juga lah yang memutuskan ya. Tapi kita nggak ada salahnya ini ya ngobrol-ngobrol menambah wawasan kita. Makasih. Orang Demak. Ayo, siapa lagi? Dapat aja Pembina. Ya, rapat, mangga. Baik, Dalam kasus tragedi almarhum Joshua, daripada etikat kejujuran yang berdasarkan justice collaborator, paling tidak hukuman yang paling ringan itu adalah Baradae. Itu saja. Hukuman tetap dihukum, akan tetapi paling tidak hukuman yang paling ringan. Dasar dia dengan membuka kasus ini menjadi terang benderang, setidaknya itu menjadi pertimbangan hakim nantinya untuk dapat meringankan di antara seluruh tersangka terdakwa pada kasus ini. Baradae jauh lebih ringan, namun hukuman tetap hukuman. Mungkin itu saja Pembina tanggapan dari saya. Terima kasih. Pendapat Arapat sama dengan pendapat dosen-dosen universitas dan tokoh-tokoh masyarakat. Hampir sama semua pendapatnya. Terima kasih Arapat. Yang lain ada lagi?
ini apa sebutan dengan hukuman berat dan hukuman ringan ini bagaimana ya? Apa yang dimaksud dengan hukuman berat, apa yang dimaksud dengan hukuman ringan? Karena kan nantinya multitafsir juga gitu. Oke. Kalau kata saya 15 tahun ringan itu, kalau hukuman ancaman hukuman mati itu dituntut 15 tahun ringan. Kalau berat itu 20 umur hidup, hukuman mati itu berat. Bisa kalian bedakan nggak hukuman 15 tahun dengan hukuman mati? Siapa yang bisa membedakan? Dihukum 15 tahun dengan dihukum mati apa bedanya? 15 tahun masih bisa balik pembina. Kalau hukuman mati nggak bisa balik. Ya itu. Kalau dia hukuman 15 tahun nanti potong tahanan paling dijalani 12 tahun udah keluar dia itu. Tapi kalau hukuman mati apa ya mau dipotong orang tembak mati dia. Oke. Makasih. Ayo siapa lagi yang mau berkomentar? Yang saya ulangi lagi ya. Ini bukan masalah si Richard, si Sambo bukan. Tentang hukum di negara kita. Karena siapapun nanti bisa berhadapan dengan hukum. Ya. Jadi jangan kita lihat orang ini. Tapi bagaimana kalau ini terjadi pada kita gitu. Kita pengennya seperti apa? Itu saya maksud teman-teman. Supaya hukum kita ini ada kepastian gitu ya. Siapapun yang salah dia harus dihukum. Jangan karena kita suka dia harus dibela gitu. Contohnya tadi Denja bawa truk, ada orang nyebrang tiba-tiba nabrak dia mati. Denja pengennya yang disalahkan tentu si pejalan kaki kan. Tapi ketika suatu hari Denja yang jalan kaki dia nabrak truk, dia pengen truknya yang disalahkan. Itu kan nggak benar namanya. Iya betul. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa. Ya, udah paham maksud saya ya. Kita harus berpikir demi hukum di negara kita. Karena suatu hari bisa saja keluarga kita yang jadi Richard, bisa saja keluarga kita jadi Sambo, bisa jadi. Kalian mau yang mana? Hanya yang menguntungkan kalian atau bagaimana? Atau kita tetap patokannya hukum. Aturan yang sudah kita sepakati. Jadi judul yang awal tadi yang saya sampaikan, apa patokan kita itu, apa pendapat netizen atau pendapat masyarakat atau pendapat ahli-ahli segala macam lah. Itu dia. Bisa dibayangkan ya. Coba siapa lagi yang mau berpendapat? Izin Panglima. Oke, Kang Denny, mangga. Kalau menurut pendapat saya sih soal hukum yang saya pelajari, bahwa menghilangkan nyawa seseorang itu atas dasar sendiri ataupun diperintah, itu udah pasti hukumannya 340. Karena tidak ada alasan diperintah atau justice collaborator. Yang penting seseorang sudah menembak mati, itu hukumannya jelas 340. Sama dengan Pak Sambo itu, nembak, Richard nembak, Sambo nembak, berarti sama itu pasalnya. Hukumnya itu harus tegas, tetap itu harus berat itu. Karena menghilangkan nyawa seseorang, bukan alasan diperintah. Ini udah jelas-jelas datang diperintah tembak aja, padahal belum tentu yang kita tembak itu kesalahannya apa. Harusnya kan mungkin Richardnya bertanya dulu ke komandannya, apa Pak kesalahan dia kok saya suruh tembak ya. Dia pengen tembak-tembak aja, berarti kan udah melanggar 340. Itu aja Panglima, terima kasih. Oke. Tapi bagaimana Kang Denny, sementara orang tua korban pun sudah memaafkan dia? Jadi hukumnya itu harus jelas, kita harus benar-benar pegang hukum, tidak boleh hukum itu dikesampingkan, benar kata Panglima itu dengan perasaan apa, tidak boleh. Kita harus benar-benar, dia disuruh tembak langsung mati orang itu kan, jelas mati itu kan. Mungkin ditembaknya sama Sambo atau sama si itu, matinya sama siapa juga nggak tahu Panglima soalnya kan. Ya. Tapi dasar hukumnya tetap menghilangkan nyawa seseorang, yaitu 340. Karena dia mati di tempat Panglima. Oke. Tapi Panglima. Bentar dulu, Bas. Tapi kalian sadar nggak? Sadar nggak kalian? Kalian ini sudah pinter-pinter loh. Ya. Siap, Panglima. Nah,
pengen nanggapi Bang Denny tadi ya. Boleh, berdebat kalian pun boleh. Nanti habis debat ngopi. Siap-siap Pak Basuki. Siap Bang Denny. Selamat malam. Salam kompak. Salam rame. Selamat malam. Salam kompak juga untuk klub Lengmut se-Indonesia. Salam sehat semua. Salam ramenya juga harus ikut dong. Salam ramenya juga harus ikut. Kita berdebat. Gini. Jadi saya pengen menanggapi dari Bang Denny. Iya. Iya. Yang jadi masalah itu satu, Bang. Itu. Jadi ketentuan di Indonesia, undang-undang di Indonesia ini atau termasuk pasal-pasal di Indonesia ini saling keterkaitan. Gitu loh. Orang-orang pinter di sana semuanya kalau menurut saya pada pinter main pasal gitu loh. Mau dimasukkan di sini digabungkan dengan pasal ini, masuk di sini digabungkan dengan pasal ini. Salah satu kayak di kepolisian. Di kepolisian ini berada ini seorang Brimob. Nah, memang di kepolisian Brimob ini ibarat kata dulu kalau misalkan ada perang gitu dia maju duluan, memang dia alat. Ini makanya tadi di sini dia enggak, kalau menurut saya kuasa perintah ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang dari keluarganya memaafkan, kalau kita bahasa kampung ya sudah, nggak usah dihukum. Wong keluarganya juga sudah memaafkan kan gitu. Nggak apa-apa, saya maafkan. Ya sudah kalau gitu berarti yang selaku petembak nggak usah dihukum. Bebaskan aja semuanya, sudah dimaafkan. Jadi dua sisi ini. Yang satu kita mengikuti alur undang-undang yang memang sudah dibikin di Indonesia ini. Kan gitu. Mungkin dengan tujuan-tujuan tertentu kami kan juga nggak tahu ya. Karena semuanya saling berkaitan. Antara 340, 338, itu masuk juga rangkaian tadi. 48 katanya orang sono kan gitu, Bang. Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri.